Bayangin ada dua orang profesional yang sama-sama berbakat gitu ya. Keduanya tuh lulus dari universitas yang bagus, dua-duanya punya pengalaman 5 tahun dan kerja di perusahaan tech yang sama gitu. Tapi ada satu perbedaan yang gede, yang satu profesinya sebagai software engineer dengan gaji 12 juta, dan yang satunya lagi tuh berprofesi sebagai UX UI designer dengan gaji 8 juta. Hari ini, di episode kali ini, kita bakalan ngebahas sesuatu yang cukup sensitif, dan topik itu adalah gaji. Let's go. Sebelum kita bahas lebih dalam tuh, menurut aku perlu banget diingat nih, di video kali ini tuh ini hanya pembahasan umum dan penuh banget dengan opini-opini pribadi aku dan hasil riset yang aku udah jalanin selama kurang lebih seminggu lah. Tentu ada UX designer di sana yang gajinya lebih tinggi dari software engineer mungkin, atau mungkin sebaliknya gitu kan. Tapi kita bakalan fokus ke tren yang umum gitu ya, yang terjadi di tech industry yang selama ini aku lihat dan observasi. Semuanya ini berawal dari website tercinta kita, yaitu Glassdoor. Mengenai permasalahan gaji, dan gaji ini kan kita selalu pakai Glassdoor gitu untuk benchmark berapa sih gaji kita untuk pekerjaan software engineer atau UX designer atau bahkan profesi-profesi lainnya. Sebagai seorang UX UI designer, kita tuh selalu ngobrol bareng banyak banget sama software engineer, tapi sama departemen lain juga, tapi kebanyakan sih sama software engineer. Beberapa hari yang lalu aku iseng untuk nyari tahu berapa sih gaji rata-rata software engineer di Jakarta dan berapa sih gaji rata-rata UX UI designer di Jakarta. Dan ya, hasilnya lumayan mengejutkan aku sih, karena perbedaannya cukup jauh. Nah, setelah muncul banyak pertanyaan-pertanyaan aku tulis, aku kumpulin, terus aku ngelakuin research di internet, nyari topik, jurnal, artikel, apapun itu yang bisa aku cari. Dan dari hasil riset itu aku nemuin 3 faktor utama sih, dan faktor terakhir nih mungkin yang menurut aku paling menggambarkan si fenomenanya. Nah, 3 faktor ini aku bagi jadi 3 kali ya. Yang pertama tuh supply dan demand. Terus yang kedua itu kompleksitas secara teknis. Dan yang terakhir tuh lebih ke business value, direct business value. Nah, kita bahas langsung aja faktor pertama ya, yaitu supply dan demand. Aku akan bahas dari segi supply-nya dulu, terus mungkin bahas sedikit tentang dari segi demand-nya. Dari segi supply itu mungkin ada 2 yang paling menonjol gitu yang aku bisa lihat ciri-cirinya atau indikatornya. Yang pertama tuh ketersediaan talent-nya, dan yang kedua yaitu skill yang spesifik kali ya. Jumlah profesional atau jumlah orang yang bekerja di UX dan software engineer yang tersedia di pasar kerja tuh itu sangat mempengaruhi gaji gitu kan. Ketika supply-nya rendah, perusahaan tuh cenderung nawarin gaji yang lebih tinggi untuk narik talent-talent yang langka gitu, yang banyak skill-nya, bisanya gitu kan, jago di satu bidang tertentu. Nah, saat ini tuh jumlah lulusan atau graduates dari bidang UX design tuh terus meningkat. Jadi supply-nya tuh banyak. Sementara yang software engineer itu juga banyak, tapi itu tidak secepat UX designer gitu. Lulusan-lulusannya, kita tahu ada bootcamp, kemudian setahu aku ada banyak universitas yang udah mulai mengadopsi UX UI design gitu di kurikulumnya mereka. Tapi pertumbuhan supply UX designer, orang-orang yang lulus dari bootcamp atau yang dari universitas itu lebih banyak ketimbang yang software engineer. Hal ini tuh membuat si dinamika yang menarik gitu ya, dimana software engineer tuh cenderung lebih punya power atau mungkin bisa dibilang kayak posisi tawar gitu lah, yang lebih kuat dibanding UX designer. Yang kedua tuh dari segi skillnya. Perbedaannya tuh mungkin teknologi yang dikuasain sama software engineer tuh lebih spesifik dan butuh waktu belajar yang lebih lama gitu. Sehingga tuh nyiptain ada bahasanya barrier to entry yang lebih tinggi. Jadi untuk bisa menjadi software engineer atau menjadi software engineer yang bisa menguasai teknologi-teknologi tersebut tuh semakin gede barrier to entry-nya. Nah, karena barrier to entry-nya makin gede, supply-nya otomatis lebih sedikit, karena barrier to entry untuk UX designer itu lebih mudah gitu. Nah, tadi udah ngebahas soal dari segi supply-nya. Sekarang aku mau ngebahas dari segi demand-nya atau dari permintaannya.
dari segi permintaannya tuh lebih ke kebutuhan dari industrinya itu sendiri gitu ya. Nah, meningkatnya si kebutuhan akan UX dan software engineer ini tuh terutama di industri e-commerce, fintech, itu tuh mendorong juga kenaikan gajinya. Tapi rasio kebutuhan antara UX designer dan software engineer itu tuh yang ngebuat variasi gajinya gitu. Katakanlah ada sebuah startup atau perusahaan tech gitu ya, biasanya tuh mereka pasti lebih butuh banyak software engineer dibanding UX designer gitu. Dan ini tren-tren yang aku sering lihat dan aku observasi di sebuah startup atau perusahaan gitu ya. Misalnya dia udah mungkin series A atau mungkin masih seed round gitu kan. Itu biasanya mereka punya software engineer lebih banyak dibanding UX designer gitu. Jadi rasionya ini juga bisa dilihat gitu betapa tingginya demand software engineer gitu. Itu tadi dari supply dan demand gitu. Interaksi antara supply dan demand ini tuh yang menyebabkan variasi gajinya itu yang signifikan. Itu cuma satu faktor ya, supply dan demand. Di Indonesia tuh gaji UX designer bisa mungkin sekitar 6 sampai 14 juta, 40 juta per bulan gitu ya. Range-nya gede banget. Tergantung dari years of experience-nya dia, terus dari location-nya dia juga gitu kan untuk cost of living segala macem. Tapi untuk software engineer rentangnya atau range-nya tuh biasanya lebih lebar gitu, dari 8 juta sampai 60 juta. Nah, ke faktor yang kedua, di sini tuh aku ngebahas soal kayak kompleksitas teknisnya ya. Nah, kompleksitas teknisnya tuh mungkin aku bandingin aja gitu ya, perbandingan kompleksitinya. Mungkin aku jadi 3 poin gitu ya. Ya, yang pertama tuh software engineer tuh mereka ya tentu aja lebih fokus untuk pengembangan dan development dari si produknya gitu ya. Nah, produknya ini terbagi jadi 2, ada sistem sama infrastrukturnya. Jadi mereka fokus bener-bener di situ. Mereka bener-bener harus ngejagain 24/7 agar sistem operasinya berjalan dengan baik. Ngetes gitu apakah ada bug atau enggak, karena kalau misalnya ada bug kecil banget bisa terjadi error dan itu bisa crash the whole system. Nah, sedangkan di sisi lain sebagai UX designer tuh dia lebih fokus ke pengalaman pengguna gitu ya. Karena perbedaan tadi, menurut aku tuh ada perbedaan sedikit kompleksitas, di mana kompleksitas teknis UX designer tuh tidak seintensif software engineer menurut aku. Tapi menurut aku peran UX tuh tetap krusial gitu ya, karena mau nggak mau kita juga harus ngebangun produk, membuat produk yang ramah untuk digunakan oleh pengguna, sesuai dengan kebutuhan yang pengguna kita butuhkan gitu. Jadi dua-duanya tuh bener-bener bisa saling melengkapi, tapi karena perbedaan kompleksitas teknis ini yang membuat menurut aku kayaknya gaji software engineer itu biasanya lebih tinggi dibanding UX UI designer. Nah, faktor yang terakhir yaitu direct business value gitu ya, atau nilai bisnis yang langsung kelihatan gitu. Nah, ini menurut aku salah satu alasan terpenting kenapa gaji software engineer itu lebih tinggi dibanding UX UI designer. Kemampuan software engineer untuk ngebuat sebuah produk minimum gitu ya, atau biasanya disebut MVP, minimum viable product, yang bisa langsung digunakan gitu sama user, sama pengguna gitu. Sedangkan UX UI designer biasanya masih dalam tahap konsep atau dalam tahap desain. Nah, sekarang tuh udah banyak banget UX UI kit di luar sana yang gratis, yang bisa dipakai sama si software engineer untuk ngebuat produk mereka sendiri, sehingga mereka tuh bisa langsung contribute ke penambahan nilai bisnis tadi itu di sebuah organisasi. Misalnya dia ngebuat sendiri gitu kan, dia bisa langsung buat MVP-nya gitu. Dia nggak dalam step desain lagi. Misalnya dia mau bikin prototype, dia tuh bisa langsung nge-code gitu kan. Dia mungkin bisa ngedesain sedikit, pakai UX UI kit gratis, langsung masuk ke prototype gitu kan, atau production, langsung di-release, dites ke user gitu. Dan faktor terakhir ini tuh relate sama yang di awal gitu, contribution di skala teknis gitu ya, kompleksitas teknisnya gitu. Mereka bisa bikin tools internal untuk ningkatin produktivitas timnya, dan bisa ngembangin API gitu ya misalnya, atau mereka bisa bikin internal tools lah yang mereka bisa langsung execute. Mungkin orang-orang anggapnya tuh, atau pandangan atau persepsi masyarakat tuh, yaitu masih di tahap desain gitu, belum jadi the actual product yang bisa kita tes ke pengguna atau ke real user gitu kan. Jadi menurut aku ini mungkin yang ngebuat si software engineer itu gajinya bisa lebih gede dibanding UX UI designer. Dari 3 faktor tadi itu ngegambarin lah, menurut aku di industri tech, terutamanya untuk pekerjaan software engineer dan UX UI designer, memang ada salary gap gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin UX UI designernya lebih tinggi gajinya ketimbang software engineer-nya, atau mungkin ada yang kebalikan gitu. Meskipun dampak dari kerjaan UX designer atau UI designer tidak selangsung dan tidak seintensif itu dari segi teknis kompleksitas, ya dalam hal tadi ya direct business value atau revenue apa segala macam, peran UX designer tuh menurut aku tetap penting gitu ya untuk jangka panjang, lebih ke jangka panjangnya. Ini menurut aku 4 kayak hal
yang UX UI designer itu bisa kontribusi untuk kesuksesan si bisnisnya atau produknya di dalam jangka panjang gitu. Ada strategic value gitu misalnya, di mana UX designer tuh bisa menentukan arah si produknya ini mau kemana, sehingga dia benar-benar tuh bisa fit the user needs lah, bisa masuk ke kebutuhan penggunanya gitu. Terus ada competitive edge aku bilangnya gitu ya. Jadi si UX designer itu juga bisa mikirin dari kompetisi-kompetisi yang kompetitor-kompetitor yang ada, kita bisa analisis, kita bisa launch feature apa yang kita bisa stand out dari kompetitor-kompetitor ini. Tapi ya apapun itu menurut aku kedua pekerjaan ini tuh tetap dibutuhin, dan mereka tuh sebenarnya membutuhkan satu sama lain gitu untuk nyiptain produk yang oke dan punya nilai bisnis yang baik dalam jangka panjang gitu. Mungkin kayaknya kalau aku ngebangun tech startup sendiri gitu, ini kayak 3 hal yang aku butuhkan gitu di tim aku gitu ya. Kayaknya mungkin 1 software engineer, 1 product manager, sama 1 aku desainernya kali ya. Kayaknya seru gitu. Mungkin analoginya tuh kayak kopi, si software engineer-nya tuh bikin kopi, terus si UX designer itu bikin cup-nya tuh supaya bisa dipegang gitu. Cantik, terus gampang dipegangnya, di handle-nya tuh gampang gitu. Oke, segitu aja video kepikiran banget episode perdana kali ini. Kalau kalian punya pendapat soal gaji di profesi lain gitu ya, mungkin teman-teman ada di sedang bekerja di profesi lain, teman-teman bisa langsung tulis di komen gitu ya, kayak mungkin ada stereotype atau realita perbedaan gaji di profesi teman-teman bisa tulis di komen, sharing pengalaman teman-teman. Mungkin announcement untuk saat ini akan ada kayak 2 series gitu yang akan tayang di channel ini, yaitu Sabtu Berpikir sama series baru ini Kepikiran Banget. Buat Sabtu Berpikir, seperti biasa aku coba upload setiap Sabtu, dan ya yang Kepikiran Banget ini setiap Senin, dan semua link-link sumber-sumber yang aku cari gitu ya akan ada di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung lihat, cari, buka, dan ya jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus update kalau misalnya aku ngeluarin video yang baru gitu. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye!